Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita dari hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan dengan penuh kesedihan kita melihat kaum muslimin semakin dekat puncak kemuliaan, ia semakin menjauh dari kemuliaan tersebut. Bulan Ramadan kemuliaannya di akhir, dan segala sesuatu yang Allah syariatkan itu senantiasa kemuliaan di atas kemuliaan di akhirnya. Coba kita melihat malam. Malam yang paling mulia itu berada di akhir malam, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Sedikit orang yang terbangun ketika Allah turun, yang mengatakan, siapa yang beristighfar kepadaku saya akan mengampuninya. Siapa yang berdoa kepadaku saya akan mengijabah doanya. Malam, indahnya malam itu berada di akhirnya, bukan di awal malam. Begitu pula Ramadan, indahnya Ramadan itu berada di akhirnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada satu malam, khairum min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 malam. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu kita ingatkan kepada kaum muslimin untuk sangat kita sayangkan dan merasa sangat sedih di dalam hati kita. Kaum muslimin yang awal-awal puasa masjid ini membludak. Masjid pun tidak cukup, tapi di belakang ini masih seperenam dari bulan puasa mulailah berkurang dari kalangan kaum muslimin. Maka dari itu di pertemuan kali ini semoga bisa mengingatkan dan memberikan semangat kembali kepada kaum muslimin. Kita akan mengkajikan dari keutamaan puasa. Kita telah mengkajikan dari keutamaan bulan Ramadan, keutamaan Al-Quran, keutamaan dari orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan di pertemuan kali ini kita akan mengkajikan dari keutamaan berpuasa. Tentunya keutamaan yang pertama dari bulan puasa tidak ada lain dan tidak ada bukan untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Maka dari itu Allah mengabarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang beriman, yang merasa memiliki keimanan, dengar baik-baik. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, kalau kalian mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, isma', berbagus, dengarkan baik-baik, karena di dalamnya pasti bermakna perintah atau larangan untuk kita menjauhinya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan orang-orang yang terdahulu kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian menyempurnakan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hadis lain dari Sahal radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadan ghayruhum yuqalu aina as-saimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughliqu falam yadkhulu minhu ahadun. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi fi sunanihi. Dari Sahal radhiyallahu anhu. Sahal adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqul masduq, orang yang paling jujur ucapannya dan wajib bagi seorang beriman menerima kejujuran tersebut.
Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan atasnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ada satu pintu. Yuqalu lahu Rayyan. Pintu itu namanya Babur Rayyan. Apa dengan ini? Yadkhulu minhu shaimun fi yaumil qiyamah. Akan masuk di dalamnya orang-orang yang berpuasa. Jadi khusus untuk orang-orang yang senantiasa berpuasa, tidak putus-putus puasanya. Orang yang senantiasa berpuasa akan dipanggil oleh Allah di pintu khusus. Pintu khusus yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa namanya Babur Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuh. Tidak akan masuk kecuali orang-orang yang senantiasa berpuasa selain mereka. Yuqalu lahu aina shaimun. Dikatakan oleh pintu itu, Allah menjadikan pintu ini berbicara. Aina shaimun? Mana orang-orang yang senantiasa berpuasa? Fayaqumuna, maka orang berpuasa akan berdiri di hadapan Allah di depan pintunya. Apa dikatakan? Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairu. Tidak akan masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang senantiasa berpuasa. Fa idza dakhalu ugliku, maka ketika masuk semuanya orang-orang berpuasa, ugliku, maka akan ditutup pintu tersebut. Falam yadkhulu minhu ahada, dan tidak akan masuk orang selain daripada mereka. Dan dalam riwayat lain disebutkan oleh Ibnu An-Nasa'i dan Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhala fihi syariba wa man syariba lam yasma' abada. Barang siapa yang masuk di pintu tadi, pintu khusus orang-orang yang berpuasa, maka dia akan diberikan minuman. Dia akan diberikan minuman, dan barang siapa yang diberikan minuman, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya, karena dia telah berhaus-haus di dunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diberikan keutamaan meminum minuman yang sangat lezat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Dan di riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafa tura zuhuruha min buduniha. Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar yang di mana tura zuhuruha min buduniha, dari luarnya nampak dari dalam. Wa butunuha min zuhuriha, dan dari dalamnya nampak dari luar. Artinya di surga ini ada kamar-kamar seperti kaca, yang orang luar nampak ke dalam dan orang yang di dalam nampak di luar. Apa kata Nabi? Wa butunuha min zuhura faqama a'rabiyun. Pada saat Nabi mengabarkan ini, maka berdiri orang Arabi, orang Arab pedalaman, dan berkata, faqala liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapakah kamar itu ya Rasulullah? Kamar yang nampak dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam. Barang siapa yang senantiasa memperbaiki ucapannya, berucap dengan lemah lembut, wa at'amat ta'am, senantiasa memberikan makan, wa adamas siyam, dan senantiasa berpuasa, wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam, dan senantiasa salat malam hanya mengharapkan ridha Allah pada saat manusia berada dalam tidurnya. Ini yang bisa kita berikan, kita ingatkan kepada kaum muslimin agar jangan terlalaikan, jangan kendor. Keutamaan bulan puasa itu sangat banyak. Keutamaan orang-orang yang berpuasa yang kita sebutkan tadi itu sudah berapa? Ada yang khusus untuk diberikan pintu, ada khusus disediakan kamar-kamar yang nampak dari dalam keluar, yang dari luar ke dalam,
dan ini dalam hadis-hadis yang sahih, sehingga hendaknya kita meninggalkan segala perkara-perkara dunia untuk menjemput surga kita, untuk menjemput kamar yang Allah sediakan untuk kita. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa memberikan manfaat dan menjadikan kabar gembira bagi kita yang Allah sediakan kepada orang-orang, khususnya yaitu orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala dan salat malam karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.